kita hidup ini kita bakal ketemu mati. Begitu kita berhadapan dengan malaikat Israel, disebut malaikatul maut. Malaikatul maut. Jadi kalau sudah kita didatengin malaikat Israel, berarti da'a ajal. Sudah berhenti umur kita di sana. Mudah-mudahan kita doakan supaya kita semua insyaallah panjang umur. Amin. Apa di antara fadilah ketika kita ketemu itu al-maut, kematian itu? Salawat dari Rasul. Salawat kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya minal iman. Dalam sebuah hadis Rasul SAW dikatakan bahwa malu ini termasuk daripada iman. Rasa malu menandakan dia orang itu punya iman. Segala puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang daripada hidayah Allah sudah barang tentu Allah dudukkan kita di suatu majlis di musala al-hidayah yang mana dikatakan rezeki kita sehatnya badan, rezeki kita yang berbentuk zahir wa batin Allah yang memberikan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sesaat akan menemui ajal, akan meninggalkan dunia ini. Yang kita butuhkan seutama-utamanya amal, yakni syahadatain, 2 kalimat syahadat, dan di sana kita butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati DKM Mushola Al-Hidayah Ustadz Indra. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sanafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Kiai Indun, mudah-mudahan sanafiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada sepuh di sini, sepuh bini sepuh, mudah-mudahan diberi sehat badan, dipanjangkan umur sepanjang-panjangnya, diberikan manfaat sepanjang-panjangnya, diberikan kenikmatan zahir batin, dimudahkan segala urusannya. Terutama ini doa minta kepada Allah supaya Allah beri sehat afiah badan. Dan kepada antum semua hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah berikan apa hajat-hajat, Allah senafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maut, kematian ya. Al-maut ini ada hayat wa mamat. Hidup ini hayat, mamat ini mati. Ada kita hidup pasti bernafas. Kita tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Nah, ini sifat kita manusia. Beliau radhiyallahu an yang kita baca ratibnya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini disebut Qutbil Anfas. Wali dengan tingkat kewalian aktabillah, kutub yang mengetahui tentang kehidupan. Al-anfas itu kehidupan. Jadi kita baca ratib seorang yang di zaman beliau hidup sangat sohor, sangat masyhur, sangat dikenal dengan kearifannya, dengan sifat beliau ini. Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini rahim, baik orangnya.
Al-maut, kematian. Jadi kita ini melihat di dunia ini selama kita belum meninggalkan dunia. Kita ini mendengar di dunia ini selama kita belum meninggalkan dunia. Kita ini bergerak badan ini selama kita belum meninggalkan dunia. Qala Rasul, Nabi mengatakan, jadi kalau kita ini mati berpindah ke alam barzah. Apa di sana Bib akan ditanya amal-amal perbuatan kita selama kita di dunia. Pertama ditanya sholat. Pertama dipertanyakan sholat. Bahkan bagaimana kita kelihatan sebelum masuk ke alam barzah, bagaimana sholat kita. Ini perkara yang luar biasa. Imam Bukhari dalam Sahihain mengatakan bahwasanya amal-amal sesaat di alam kubur ini akan nyusul setelah amal sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Nah ini luar biasa. Hidup lawannya mati. Ya, kalau kita hidup ini kita bakal ketemu mati. Begitu kita berhadapan dengan malaikat Israel, disebut malaikatul maut. Malaikatul maut. Jadi kalau sudah kita didatangin malaikat Israel, berarti da'a ajal. Sudah berhenti umur kita di sana. Mudah-mudahan kita doakan supaya kita semua insyaallah panjang umur. Amin. Apa di antara fadilah ketika kita ketemu itu al-maut, kematian itu? Salawat dari Rasul. Salawat kepada Nabi Muhammad. Al-Arif Billah yang mulia disebut di Malang, Jawa Timur sana. Al-Qutub, wali Allah Qutub juga. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih. Jadi ini bulan depan Rabiul Awal, bulan Maulid. Dia punya salawat ini Habib Abdullah ini. Yang mana bunyinya Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu siapa baca kita salawat beliau ini sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali. Boleh dicicil ya zaman now. Zaman sekarang bisa dicicil no. Selama Rabiul Awal. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Itu beliau mengatakan suatu saat nanti siapa fulan, fulanah, lelaki atau perempuan yang membaca salawat itu ketika nanti di alam barzah ada satu pintu, dikatakan beliau, yang nyambung ke magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labib, lah kan belum kiamat. Labib udah enggak usah kita banyak memikirkan bagaimana hasiah daripada fadilatus salawatul rasul, daripada fadilah salawat ke kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaib luar biasa. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, anak Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu, itu dikatakan as-sayyidatu nisa'il alamin. Jadi ada Khadijah, ya, ibu Sayyidah Fatimah, Khadijatul Kubra, istri dari Rasul. Itu dikatakan Fatimah ini putrinya penghulu seluruh perempuan seluruh alam. Al-lisan al-karim, lisan mulia Nabi kita Muhammad yang mengatakan as-sayyidatu nisa'il alamin, Sayyidah Fatimah. Jadi kalau kita ngerti kita nanti bakal melihat malaikat Israel, keberanian di hati kita bagaimana kuatnya kita ketemu itu naza yang diriwayatkan seperti sabatan pedang 70 kali sakitnya itu mati. 300 saraf di badan kita ini diangkat semua sama Allah. Kalau kita sakit di tangan itu hanya satu saraf. Kalau itu seluruh saraf itu ada 300 saraf di badan ini Allah matikan. Itu sakit yang terus ada dikatakan seperti seorang ngelahirkan anak perempuan. Ini khusus perempuan yang lahirin, laki-laki nggak bisa ngelahirin ya. Lawan takdir itu. Nah ini perempuan yang melahirkan itu setengah daripada rasa sakitnya itu mati. Itu ngelahirin rasanya kata alimil ulama seperti seolah-olah titik saraf itu dipertek begitu. Sakitnya melahirkan 300 saraf itu begitu. Begitu juga orang da'a ajal menemui maut, kematian itu. Enggak bisa ditunda-tunda. Wah, pernah kejadian Rasulullah. Nah, karena Nabi satu-satunya manusia yang benar-benar utama. Pernah Rasulullah seperti itu. Malaikat Israel sampai mondar-mandir, kan ma'ruf ceritanya itu, banyak kita mungkin sudah sering dengar tentang apa hikayah risalah an-nubuwah tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini hidup akan ketemu mati.
nggak bisa ditunda-tunda. Iya, ketentuan Allah sudah. Jadi kalau kita terkadang ngelawan takdir, ya jangan putus asa, nggak boleh. Kenapa? Karena orang kalau putus asa ini dia kufur nikmah pertama-tama. Kalau kadar sudah sampai tinggi, fasik, na'udzubillah. Apa fusuk ini? Orang-orang yang nggak ada di hatinya keyakinan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala persiapkan kita semua badan ini. Di sini kita mendengar, di sana kita nanti insyaallah mendengar dengan baik. Di sini kita melihat, insyaallah nanti di barzah kita melihat dengan baik. Belihsan, karena kita di dunia melakukan amal-amal ihsan yang baik, insyaallah kita dikubur merasakan hasil daripada amal kita selama di dunia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya dikatakan, bapaknya nabi-nabi, yang mana Rasul dikatakan nabi ini nasabuhu karimah. Rasulullah abahnya, sampai Abdul Muthalib kakeknya, sampai Kilab Abdi Manaf, terus Quraisy, terus sampai Adnan, sampai Ismail alaihi salam. Ada khilaf di Adnan, atau itu Rasul atau bukan. Jadi bukan khilaf tentang nasab Nabi, bukan. Jadi ini Adnan ini Nabi atau bukan. Nah, itu kurang lebihnya khilafnya beda pendapat seperti itu. Ismail ibn Ibrahim, dan dia Ibrahim punya anak Ishak. Ya, ini Nabi Allah Ibrahim ini terkenal doa sapu jagat. Kenapa dikenal doa itu? Karena Nabi Muhammad doa kesenangan Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa di antara dunia dan akhirat itu, Beb? Kematian. Jadi jembatan kita, bagaimana kita akhir beramal, bisa sholat kita khusyuk selama kita masih keluar masuk itu udara dari hidung keluar mulut. Iya, jangan sampai lupa nih. Kalau bernafas sesekali ingat tarik dari hidung keluar mulut, ya, karena harus sehat. Itu zahir. Ya maaf sih, enggak apa-apa. Andai kata kita juga enggak ngeh. Yang penting kita ingat Allah Subhanahu wa taala wa rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang itu terus mengerti, faham akan apa kelezatan hidup di dunia ini, yang kita harus meminta, kita nggak boleh kufur nikmah. Di dunia kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus pandai mensyukuri apa pemberian Allah. Rezeki, duit, ya, harus laki-laki memberi nafkah. Harus di dalam dunia ini apa? Jangan berputus asa. Nauzubillah, ada sebagian orang itu bunuh diri, ngelawan takdir. Ini mati yang bukan aturan, itu di luar keterangan. Allah meletakkan segala macam keterangan fil lauhil mahfuz, dalam satu catatan induk, buku induk di sana. Begitu akhirat itu, begitu kita nanti jembatan itu kubur, begitu kita dimandikan, mayit kita dikafankan, mayit kita dihantarkan ke kubur. Begitu itu kita masuk ke liang kubur, ditutup dengan itu tanah. Begitu ditinggal ahlu musibah yang meninggalkan itu kubur, didatengin dua malaikat munkar nakir. Begitu itu awal ia masuk jalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita jadi ngerti hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita sedikit diajari tentang apa perkara yang berat yang Rasul merasakan sendiri. Begitu yang dikatakan al-maut, kematian ini berat dirasakan, maka kita selalu wajib meminta untuk panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita disuruh besar hati ini. Orang kalau hatinya kecil, ini orang bahaya. Berarti segala-galanya kecil. Tapi kalau besar hati, zikir selalu. Ba'da maghrib dibaca ratib al-atas. Ini luar biasa ratib ini. Di saat kita meletakkan tangan di kening, kita sebut law anzalna hadzal Quran, ketika ayat itu turun ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu tangan Rasul dipegangkan ke kening Rasulullah sama Sayyidina Jibril alaihi salam, sama malaikat Jibril. Nah, kita memahami hidup kita akan menemui mati. Apa yang dibawa bekal sekiranya kita nanti ke alam barzah, yakni ruh yang akan masuk ke alam barzah, dan termasuk daripada ratib
Al-Haddad, Ratib Al-Idrus, ada Ratib Al-Habsi, Ratib Al-Atas. Ini termasuk makanan rohani kita, roh kita. Jadi sehingga insya-Allah mudah-mudahan karena kita sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, dikatakan salawat ini Allah bersalawat langsung kepada Nabi Muhammad. Sebentar lagi Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus sampai kita ketemu Ramadan yang dikatakan itu bulan itu khusus untuk kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ngerti di saat Nabi, di saat Rasulullah memintakan ampunan untuk kita ketika kita ketemu ajal, ketika ajal, ketika kita didatengin malaikat Israel, Allah pun berikan keringanan kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah termasuk barzah. Jadi kalau kita memikirkan, naudzubillah min zalik, orang-orang munafikun. Apa munafik ini, Bib? Idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara dia bohong. Mulutnya enggak bermanfaat nanti itu di alam kubur. Naudzubillah. Idza wa'ada akhlaf. Ketika berjanji orang munafik ini ingkar. Nanti apa akan ia acak-acakan, berantakan itu di alam kubur. Naudzubillah. Wa idza tumina khan, terus kata Rasulullah. Terus sudah begitu ia pengkhianat, ia khianati Allah dan Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kita pandai bersyukur, insyaallah kita jauh dari nifak ini, sifat munafik. Apa beb bersyukur ini, beb? Kita mengatakan kul huwallahu ahad. Kita meyakini Allah yang ngatur hidup kita, susah senangnya kita, hidup dan matinya kita. Jadi kalau kita merasakan hidup ini Allah yang memberikan dan mati pun Allah yang menentukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada kemampuan kita manusia di saat kita ketemu itu al-maut, kematian itu. Sebuah kematian datang. Ya, kalau ada orang mati ini ditahlilin. Ya, jangan sampai enggak, jangan ngikutin aliran-aliran aneh. Bid'ah lah, inilah, itulah. Ini enggak boleh itu ya. Jadi khilaf, jadi beda pendapat, orang bikin rusuh aja begitu. Terus apa? Dimandikan jenazah itu sebelum ditahlilin. Ya, karena sudahlah dikubur si mayit. Ah, begitu. Kita ngerti selama itu dimandikan dengan kehati-hatian. Ada tata caranya karena si mayit masih merasakan sampai dimasukkan ke alam itu kubur. Begitu kita ketemu malaikat Israel alaihi salam, terus kita ini merasakan, bayangkan kita menjadi mayit. Ya, jadi kalau main-main urusan akidah harus orang yang benar-benar faham dalam apa ukuran, ngerti, punya galab hati, munawar, yang harus bisa dilihat dengan apa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mubadiru ikhwanu syayatin, Allah katakan. Jadi kalau kita ini sedikit-sedikit susah buat faham untuk memahami tentang bagaimana adab-adab kita menghadapi mayit, naudzubillah min dzalik, kita akan menjadi mayit, kita akan mati. Terus bagaimana ya kalau sampai kita nggak ngerti tata adab dalam menghadapi itu al-maut, kematian. Ditanya terus di alam barzah itu, man rabbuka? Ditanya siapa, segala macam begitu ya. Tapi ahli salawatul rasul, orang yang dekat ke Rasulullah. Ada sebagian orang-orang itu minal muhibbin, orang yang cinta kepada Habib-Habib, orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad, dia lebih. Ini luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yo sampai digigit kalak jengking itu kaki Sayyidina Abu Bakar, dia nggak rasakan. Fi riwayah itu ular, hayat itu ular yang gigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Saking begitu hebatnya sahabatul Rasul, mahabbah cintanya kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dikatakan 10 sahabat Nabi Muhammad di akhirat itu berkumpul dengan Rasulullah di Firdausil A'la, di telaga Ghaud, satu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita rindu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ataukah kita rindu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat itu yang begitu itu kita sampai sekarang kita merasakan dinu Muhammad, kita merasakan agama Nabi Muhammad, kita merasakan nikmatul jaza, kita merasakan akan kita pulang nanti mendapatkan husnul khatimah, keberkahan apa? Sahabatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sekiranya ditanya, dia enggak ngerti karena selama dunia enggak pernah ia katakan Allah yang Maha Esa, dia enggak pernah yakin iman di hatinya hidup.
Dia nggak pernah mau tahu akan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang dirasakan semuanya karena diri. Aku akhirnya sombong keluar. Aku akhirnya apa? Hasad itu keluar. Sifat-sifat yang jadi prahara di hati kita. Akhirnya nggak munawar hati itu, nggak bercahaya, nggak bisa Allah memandang kita. La zahir la batin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah seperti itu kematian. Kematian sudah, kita nggak bisa apa-apa. Menyesal kita di alam barzah itu, andai kata na'udzubillah min dzalik, kita di dunia gampang meninggalkan subuh, gampang meninggalkan asar, sholat itu 5 waktu, terus nggak ngerti bagaimana hati kita ini memikirkan apa, Bib? Apa yang kita pikirkan, Bib? Tafakkur lisa'ah. Kita disuruh apa? Tafakkur, memikirkan apa akan kebesaran ciptaan Allah. Kita disuruh bersyukur kepada diri kita sendiri. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, apa yang mata kita lihat semua kepunyaan kita. Bayangkan sesaat nanti kita di akhirat, kita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini akan getar, akan bergetar hati ini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sabbitna qalbi ala dinik, sampai disebutkan ini ketenangan hati ini dari yang bergelombangnya ini hati. Karena apa? Seseorang, sudah barang tentu kita manusia, seseorang yang Allah katakan huwa, dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kenali kebaikan, insyaallah kita mati berpulang jaza bi ahsan khitam, mendapatkan husnul khatimah. Jadi mati ini sesuatu yang akan kita temui dalam hidup. Harus ngerti itu iman kepada akhirat. Termasuk keyakinan. Kalau kita nggak ngerti ya malu. Malu itu yang dikatakan nggak boleh. Al-haya'u minal iman. Rasulullah itu memberitahukan, mengkhabarkan kepada kita. Harus umat Rasulullah ini sidda'u alal kufar. Tegas kepada apa? Hal-hal yang fasik. Hal-hal yang munkarat, yang apa menyebabkan seorang itu lalai akan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar untuk dirinya sendiri. Ibda' binafsik, kata guru Habib Ustaz Ahmad Saib Wafa, apa? Jadilah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ini punya tangan, dijaga di dunia, punya mata, dijaga di dunia, dan lagi terus soleh, terus sholatnya khusyuk. Jadi umat Rasulullah ini ada sebagian ninggalin sholat, bayangkan. Iya, tapi tetap dapat jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat jangan bolong-bolong, nggak repot nambal. Banyak ibadah sunnah, sedekah terus segala macam, repot. Kenapa? Karena apa? Dia gampangkan yang wajib dari Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, amar perintah Allah terbagi menjadi 2, perintah wajib dan perintah sunnah. Tapi rugi tetap. Kalau kita apa? Gak mengikuti nasihatul ulama. Kita gak mengikuti nasihat orang alim itu. Begitu da'a ajal, al-mautu da'a, datang kita menemui maut, kematian, akhirnya kita gak dapat untung. Huwa minal khasirin, Allah katakan. Terus kita jahil, keluar kita na'udzubillah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, sholat ini dikatakan kalau kita mati, sholat yang dibawa. Amal yang paling dipertimbang-timbangkan Allah, timbangan paling berat sholat. Di akhir sholat kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu syahadat, iya, waktu at-tahiyat, iya. Yang mana jadi termasuk kunci surga, miftahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kita sholat, ya sholat subuh, habis subuh si Dayat meninggal, baru sembahyang berjamaah di Musola Al-Hidayah, ya. Habis sembahyang jamaah pulang, Dayat meninggal. Meninggalnya rame serumah. Ini Dayat gak syahadat, meninggal. Ada Kendun Ustaz Indra ngasih tahu. Jadi kalau orang setelah sholat at-tahiyat itu menggugurkan syahadatnya. Nah, itu diantara apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap hamba dimudahkan Allah. Segala apa sesuatu keyakinan Allah mudahkan. Sampai kita disuruh mengenali Ali Muhammad, keluarga Rasulullah. Di sana ada al-Imam Nu'man Hanafi, Imam Hanafi.
yang dia berguru kepada seorang sayyid muda, Sayyid Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Bakir. Ini anak muda keturunan Sayyidina Husain, cicit langsung Sayyidina Husain, yang begitu dia punya pegangan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat yang dipakai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini apa, gelang apa, kauka no. Gelang kauka tuh di Arab, di Mekah no, kalau kita haji ke sana suka beli gelang kauka, atau di sini banyak dijual-jual ya, berapa puluh ribu begitu. Itu tongkat yang dipakai Rasul dari bahan itu. Begitu Nu'man Imam Hanafi radhiyallahu an melihat ini Ja'far Shadiq memainkan tongkat ini, disampari Al-Imam Ja'far Shadiq. Ya Sayyid, boleh aku melihat tongkat itu? Ya Nu'man, kau kepengen dipanggil Nu'man, kau boleh melihat tongkat ini tongkat datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang sama Imam Hanafi, tongkatnya dicium sama Imam Hanafi. Begitu itu Sayyid Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, "Ya Nu'man, kau cium tongkat itu, sedang kau tidak mengetahui dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seketika itu di riwayat Imam Hanafi langsung memeluk Sayyid Ja'far Shadiq, dan itu yang dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ngalamin Imam Hanafi zaman Rasulullah, itu di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, di zaman salafun salihin, bukan di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hidup akan ketemu mati. Senikmat-nikmatnya akhir hayat apa? Di saat kita ajal, ketemu itu malaikatul maut, malaikat Israel. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang meninggal husnul khatimah, dan terutama supaya kita berkumpul dengan Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.